Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Kami akan mempresentasikan dua jurnal tentang karir. Nah, di sini terdapat dua jurnal dengan judul yang pertama adalah The Effects of Career Development and Leadership on Employee Performance with Work Motivation as Intervening Variable on CV Blue Waters Bali. Dan yang kedua ada jurnal yang berjudul The Influence of Career Development and Organization Culture on Employee Performance. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Rifki Effendi, yang kedua ada Muhammad Isdat Fuadi, yang ketiga ada Arif Rahman Saputra, dan yang terakhir ada Adven Renaldi. Oke, pertama kita akan bahas jurnal yang pertama dengan judul Pengaruh Pengembangan Karir dan Kepemimpinan pada Kinerja Karyawan dengan Motivasi Kerja sebagai Intervening Variable pada CV Blue Waters Bali. Pertama ada pendahuluan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Terus ada data diperoleh dari angket dan pengukuran oleh skala Likert. Terus yang ketiga ada populasi dari penelitian ini adalah karyawan dari CV Blue Waters Bali yang berjumlah 52 karyawan atau orang. Dan yang terakhir ada metode penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Nah, sebelumnya metode purposive sampling ini adalah salah satu teknik sampling non-random sampling di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan peneliti sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Nah, terus di sini ada pendapat dari Willy tahun 2008, jika pengembangan karir dipersiapkan mempengaruhi kinerja karyawan, akan lebih mudah menarik calon karyawan, mempertahankan dan memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya sehingga produktivitas akan meningkat dan perusahaan dapat meningkat penjualan dan memberikan banyak pendapatan kepada perusahaan. Oke, di sini selanjutnya ada tabel Result Direct Effect Testing atau hasil pengujian pengaruh langsung. Di sini dapat teman-teman lihat ya, yang pertama itu ada hasil pengujian koefisien parameter antara pengembangan karir, career development, dan motivasi kerja atau work motivation. Nah, di situ menunjukkan hubungan yang positif dengan koefisien sebesar 0,430 dengan nilai T statistik 3,969. Nilai statistik T sudah berakhir. Nilai T tabel itu ditunjukkan dengan nilai 1,96 sehingga H ditolak. Dengan demikian dapat kita simpulkan pengembangan karir memiliki pengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. Itu berarti perkembangan karir yang lebih tinggi, maka semakin tinggi pula motivasi kerja, atau sebaliknya, karir semakin rendah perkembangan, semakin rendah motivasi kerja. Yang kedua ada pengujian parameter koefisien antara pengembangan karir pada karyawan dan kinerja karyawan. Nah, menunjukkan hubungan yang positif dengan nilai koefisien sebesar 0,146, dapat teman-teman lihat di situ, dengan nilai statistik 2,888. Nah, dengan hasil demikian dapat kita simpulkan bahwa pengembangan karir memiliki dampak positif dan dampak signifikan terhadap kinerja karyawan. Terus ada itu T berarti pengembangan karir yang lebih tinggi, kinerja karyawan semakin tinggi, atau semakin rendah perkembangan karir atau pengembangan karir, semakin rendah karyawan tersebut kinerja atau kinerja karyawan. Terus yang ketiga ada pengujian parameter koefisien antara kepemimpinan dengan motivasi kerja, leadership dan work motivation.
menunjukkan hubungan positif dengan nilai koefisien sebesar 0,559 dengan nilai T statistik 5,028. Nilai statistik berada di atas nilai dari tabel 1,96, maka H0 ditolak. Jadi dapat kita simpulkan kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan tentang motivasi kinerja. Itu berarti kepemimpinan yang lebih tinggi maka motivasi kerja semakin tinggi, atau sebaliknya kepemimpinan yang lebih rendah motivasi yang rendah atau motivasi kerja yang rendah. Terus yang keempat ada kepemimpinan dengan kinerja karyawan atau leadership dan employee performance, menunjukkan hubungan positif dengan koefisien nilai 0,580 dengan nilai statistik 9,286. Nilai T statistik berada di atas nilai tabel, jadi H0 ditolak. Dengan demikian kepemimpinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap karyawan kinerja. Artinya kepemimpinan yang lebih tinggi kinerja karyawan semakin tinggi atau semakin rendah kepemimpinan semakin rendah kinerja karyawan tersebut. Dan yang terakhir terdapat work motivation dan employee performance atau motivasi kerja dan performa karyawan atau kinerja karyawan, menunjukkan hubungan yang positif dengan nilai koefisien 0,306 dengan T statistik 4,164. Nilai statistik sudah berakhir, nilai T tabel 1,96 sehingga H0 ditolak. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwasannya motivasi kerja memiliki pengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan maka kinerja karyawan yang lebih tinggi atau lebih rendah motivasi. Semakin rendah karyawan maka akan sama dengan kinerjanya. Dan selanjutnya ada tabel 2, Indirect Effect Testing Result atau hasil pengujian pengaruh tidak langsung. Seperti teman-teman lihat juga di situ ada tabel. Hasil yang pertama, hasil pengujian pada koefisien antara parameter pengaruh pengembangan karir pada kinerja karyawan dengan melibatkan pekerjaan motivasi, menunjukkan hubungan yang positif dengan nilai koefisien 0,132 dengan nilai T statistik 2,614. Nah, nilai T statistik berada di atas nilai T tabel 1,96. Jadi pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja karyawan dengan melibatkan pekerja motivasi itu penting. Selanjutnya, tes hasil terhadap parameter perantara koefisien pengaruh kepemimpinan pada karyawan. Nah, yang selanjutnya ada career development dan employee performance, menunjukkan hubungan positif dengan nilai koefisien 0,171 dengan nilai T statistik sebesar 3,550. Nilai T statistik di atas nilai T tabel 1,96. Jadi pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dengan melibatkan motivasi itu sangat penting. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Rahman Saputra, NPM 1801010082, akan melanjutkan presentasi dari saudara Effendi, yaitu tentang hasil pengujian variabel mediasi pada tabel 3 tersebut. Bisa dilihat ya, ini ada 2. Yang pertama yaitu motivasi kerja mampu memediasi secara positif dan signifikan pengaruh tidak langsung pengembangan karir terhadap kinerja karyawan, yang bisa dilihat dari hasil uji mediasi signifikan ABC dan designifikasi dengan keterangan mediasi parsial. Di situ dapat diartikan bahwa jika semakin tinggi motivasi kerja berdasarkan pengembangan karir yang tinggi juga, maka kinerja karyawan juga semakin meningkat.
Hal ini memberikan petunjuk bahwa variabel motivasi kerja bukan merupakan determinan utama dalam pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja karyawan. Begitu juga untuk nomor 2, motivasi kerja mampu memediasi secara positif dan signifikan pengaruh tidak langsung kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Pada uji mediasi signifikan tersebut, dapat diartikan bahwa semakin tinggi motivasi kerja yang dilandasi oleh kepemimpinan yang tinggi juga, maka kinerja karyawan juga semakin meningkat. Dan juga memberikan petunjuk bahwa variabel motivasi kerja bukan merupakan penentu utama pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zatfadi, NPM 18/01010097. Saya akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya. Pada tabel 4, berdasarkan tabel 4 terlihat bahwa pengaruh mediasi variabel motivasi kerja yaitu Y1 pada pengaruh tidak langsung pengembangan karir yaitu X1, pada kinerja karyawan yaitu Y2 lebih besar, yaitu koefisien jalur 0,132 dibandingkan dengan pengaruh mediasi variabel motivasi kerja yaitu Y1 terhadap pengaruh tidak langsung kepemimpinan X2 pada kinerja karyawan Y2 dengan hasil koefisien jalur 0,171. Jadi secara keseluruhan totalnya pengaruh pada jalur kepemimpinan yaitu motivasi kerja ke kinerja karyawan itu 0,751 lebih besar dari jalur pengembangan karir ke motivasi kerja kemudian ke kinerja karyawan yaitu 0,278. Penemuan-penemuan ini memberikan bimbingan tentang pengembangan karir dan kepemimpinan yang lebih tinggi, membuat karyawan lebih dan meningkatkan motivasi karyawan, sehingga nantinya dapat meningkatkan kinerja karyawan yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Kemudian hasil penelitian yang pertama yaitu pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi pekerjaan. Kemudian yang kedua, kepemimpinan yang positif berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. Lalu perkembangan karir yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Lalu ada kepemimpinan positif dan signifikan. Lalu pengaruh mediasi variabel motivasi kerja tidak berpengaruh langsung pada karir dan perkembangan kinerja. Dan yang terakhir, pengaruh mediasi variabel kerja tidak berpengaruh langsung terhadap kepemimpinan kerja parsial. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang jurnal dengan judul The Influence of Career Development and Organizational Culture on Employee Performance. Pendahuluan. Jadi yang pertama, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei berupa pemberian kuesioner skala. Lalu populasi dalam penelitian ini adalah 250 pegawai tetap di salah satu kantor pusat Bank Pembangunan Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zatfadi, NPM 18/01010097 akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya. Jadi di sini ada metode penelitiannya, populasi dan sampel penelitian. Jadi populasi dalam penelitian ini adalah 250 pegawai tetap di salah satu kantor pusat Bank Pembangunan Daerah. Sebenarnya Bank Pembangunan Daerah ini berjumlah 300 pegawai. Namun 50 diantaranya menduduki jabatan sebagai intern controller yang bekerja di Bank Pembangunan Daerah kantor cabang. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan seluruh pegawai tetap di salah satu kantor utama BPD sebagai subjek penelitian karena 242 orang diantaranya dapat dijangkau oleh peneliti. Yang pertama ada operasionalisasi dan pengukuran variabel. Pengembangan karir. Jadi pengembangan karir ini merupakan persepsi karyawan terhadap suatu proses berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas individu guna mencapai karir yang diinginkan sesuai dengan prosedur dalam suatu organisasi. Jadi pengembangan karir ini akan diukur dengan menggunakan skala yang disusun berdasarkan 5 aspek, yaitu
pembangunan karir yang dikemukakan oleh Wetter dan Davis pada 1996. Kelima aspek yang pertama adalah adil, perhatian atasan langsung, informasi tentang berbagai peluang promosi, minat dipromosikan, dan juga kepuasan terhadap karir. Kemudian ada budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan penilaian karyawan terhadap karakteristik atau identitas organisasi tertentu yang membedakannya dengan organisasi lain, yaitu mengandung nilai-nilai, norma, dan kepercayaan diri yang mengarahkan pendapat dan tindakan seluruh anggota organisasi untuk memotivasi organisasi untuk mencapai tujuannya. Budaya organisasi ini diukur dengan menggunakan skala yang disusun berdasarkan 8 prinsip seperti yang dikemukakan Miller pada 1987, yaitu prinsip tujuan, prinsip konsensus, prinsip keunggulan, prinsip pencapaian, prinsip empiris, prinsip kesesuaian, solidaritas, dan juga yang terakhir prinsip integritas. Kemudian ada kinerja karyawan. Kinerja karyawan dalam penilaian terhadap seorang karyawan terhadap perilaku dan kinerja berdasarkan ketepatan waktu dalam melaksanakan pekerjaannya, kualitas pekerjaan, kemampuan memaksimalkan menggunakan sumber daya perusahaan, kemampuan melaksanakan tugasnya tanpa bimbingan atasannya, dan kapabilitas bekerja sesama dengan rekan kerjanya. Kinerja karyawan ini dengan menggunakan skala yang dikemukakan oleh Bernardin dan Russell pada 1993, yaitu kualitas pekerjaan, kualitas kerja, ketepatan waktu, aktivitas kerja, kebutuhan pengawasan, dan juga dampak interpersonal. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei berupa pemberian kuesioner skala kepada seluruh pegawai tetap yang bekerja di salah satu kantor pusat Bank Pembangunan Daerah. Kemudian ada teknik pengujian hipotesis. Analisis hasil utama penelitian yang akan digunakan adalah analisis strategik. Alasan menggunakan jenis analisis ini adalah karena statistik dapat menunjukkan kesimpulan penelitian generalisasi. Selain itu, statistik menggunakan angka-angka secara subjektif agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Sugiono 2011. Pengujian 1 dan hipotesis 2 dalam penelitian ini akan menggunakan metode regresi sederhana untuk mengetahui korelasi linier antara satu variabel independen yaitu X dan variabel dependen Y. Pengaruh variabel independen terhadap variabel independen akan diuji dengan tingkat kepercayaan 95% atau alfanya 5%. Jadi uji asumsi yang terdiri dari normalitas, linearitas, dan heteroskedastisitas dilakukan sebelum melakukan analisis regresi sederhana. Analisis dan pembahasan. Jadi deskripsi subjek penelitian. Data penelitian diperoleh dari angkat skala yang dibagikan kepada subjek penelitian dari 250 kuesioner yang dibagikan. 242 diantaranya dikembalikan dan layak untuk diuji. Sementara itu terdapat 8 kuesioner yang tidak layak karena tidak diisi dengan lengkap. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan ke salah satu kantor Bank Pembangunan Daerah, maka profil subjek berikut akan disajikan menurut jenis kelamin, umur, dan masa kerja. Berdasarkan jenis kelamin ditentukan 201 responden, yaitu 83,5% berjenis kelamin laki-laki dan 41 responden, yaitu sejumlah 16,95% berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan umur yang ditemukan 184 responden, yaitu 76,4% itu berumur antara 21 tahun sampai 40 tahun, dan 58 responden, yaitu sejumlah 23,96% berumur antara 41 tahun sampai 60 tahun. Masa kerja dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kurang dari 2 tahun, 2 tahun bekerja, dan 2 tahun sampai 10 tahun. 106 responden sudah bekerja lebih dari 10 tahun, 6 responden sudah bekerja kurang dari 2 tahun,
Tabel 1 di bawah ini menggambarkan profil subjek penelitian menurut jenis kelamin, usia, dan juga lama bekerjanya. Kemudian hasil pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini hipotesis diuji dengan menggunakan metode statistik regresi sederhana dengan program software SPSS. Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel 2 dan 3 yang akan disajikan. Kemudian pada tabel yang kedua ini pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja karyawan. Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja karyawan. Pengujian hipotesis 1 dapat dibuktikan dengan melihat nilai signifikansinya. Jika signifikansi kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Tabel 2 di bawah ini menggambarkan hasil regresi linear sederhana hipotesis 1. Hasil analisis data dengan menggunakan program software SPSS menunjukkan nilai signifikansi 0,019 atau signifikansinya kurang dari 0,05 dan nilai koefisien regresi positif sehingga HO ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan adanya pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja karyawan. Menurut Bradwell et al. 2004, pengembangan karir dapat mempengaruhi kinerja karyawan karena melalui program pengembangan karir akan ditemukan kelemahan karyawan untuk mencapai tujuan atau proses yang ditargetkan. Jadi oleh karena itu mereka mengenali kelemahan mereka dan bagaimana meminimalkannya dengan pengawasan dari atasan mereka. Juga program pengembangan karir di suatu perusahaan dapat memantau dan mengawasi kinerja, keterampilan, dan kapabilitas karyawan yang perlu dikembangkan oleh setiap karyawan untuk mencapai posisi yang ditargetkan, sehingga karyawan yang memiliki kinerja rendah dan termotivasi untuk meningkatkannya untuk mencapai target. Berdasarkan tabel yang kedua di atas ini, dapat dibuat persamaan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 59.096 ditambah 0,108. Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dibuat persamaan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 59,096 ditambah 0,108X. Jadi konstantannya 59,096 dalam persamaan menunjukkan bahwa ketika variabel pengembangan X adalah 0, maka kinerja karyawan atau Z itu adalah 59,096. Terima kasih. Berikutnya akan dilanjutkan oleh presenter berikut. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Advent Renaldi. Nah, terus selanjutnya adalah simple regression equation of organizational culture and employee performance. Nah, dalam tabel ketiga. Nah, ini atau artinya itu pengaruh budaya organisasi terhadap karyawan. Nah, pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan itu diuji dengan menggunakan persamaan regresi linear sederhana. Pengujian hipotesis 2 dapat dibuktikan dengan melihat nilai signifikansinya. Nah, itu nilai signifikansinya itu yang sig itu. Nah, jika nilai sig atau signifikansi di bawah 0,05, nah maka hipotesis nolnya itu ditolak dan hipotesis alternatifnya diterima. Di sisi lain, jika nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05, nah HO-nya yang diterima dan hipotesis alternatifnya ditolak. Nah, tabel ini tuh menggambarkan hasil regresi linear sederhana dari hipotesis 2. Nah, hasil analisis data dengan menggunakan program software SPSS didapatkan nilai signifikansi 0,000. Nah, atau signifikansi berarti itu di bawah 0,05 dan nilai koefisien regresi bertanda positif, sehingga
hipotesis nolnya ditolak dan hipotesis alternatif diterima, yang menandakan adanya pengaruh budaya organisasi tentang kinerja karyawan. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa budaya organisasi berkontribusi terhadap peningkatan kinerja karyawan. Terus selanjutnya adalah hasil penelitian. Nah, hasil penelitiannya itu ada pengaruh perkembangan karir tentang kinerja karyawan. Ini menunjukkan bahwa pengembangan karir memberikan kontribusi terhadap peningkatan tersebut dalam kinerja karyawan. Terus yang kedua adalah adanya pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Ini menunjukkan budaya organisasi berkontribusi pada peningkatan kinerja karyawan. Nah, jadi itu dapat dari hasil penelitian itu dapat disimpulkan bahwa pertama, pengembangan karir itu berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai yang diindikasikan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pegawai. Dan yang kedua, budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai yang diindikasikan berkontribusi pada peningkatan kinerja pegawai. Sekian presentasi dari kelompok kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.